Iya gitu. Dari bawah gini mas. Acara musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Padang Kabupaten Kapuas 10 tahun 2022 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Memasuki acara pertama mendengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Untuk kelancaran kegiatan pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan doa dari Bapak Labertus Balai SPD kepada Bapak, kami persilakan. Izin kalau pada saat ini saya membawakan doa dengan iman Katolik. Yang lain, yang beragama lain, nanti silakan mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini perkenankanlah kami panjatkan puji dan syukur kepadamu, karena Engkau telah mempertemukan kami di ruangan ini dalam acara musrenbang, yaitu peningkatan kualitas perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur. Bantulah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merencanakan dan menyusun pembangunan di daerah kami dapat berjalan dengan baik dan akhirnya bermanfaat bagi masyarakat kami. Ya Bapa, kami bersyukur atas perkembangan dan kemajuan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur di daerah kami, karena telah menunjukkan pergerakan perekonomian bagi masyarakat kami, sehingga kelak dapat mencapai kemakmuran seperti cita-cita leluhur bangsa kami dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah tumpuan dan harapan kami,
Maka kami mohon segala pembangunan yang menjadi keinginan kami semua pada hari ini dapat kami realisasikan, dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya di daerah kami. Ya Bapa, kami juga memohon agar Engkau selalu menyertai kami semua pada hari ini, memberikan kesehatan dan menjauhkan kami dari segala pencobaan, sehingga kami semua dapat menjalankan tugas kami masing-masing seperti yang Engkau percayakan kepada kami. Semuanya ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sambutan ucapan pada sekaligus membuka acara kepada Bapak Agustinus Sambito, Eksos, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota Dewan kita yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini dengan kita, yaitu Bapak Stefanus Eksos. Yang saya hormati Kepala Bapeda, Kabupaten Bawaslu atau Dewan yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Bangkalan atau yang mewakili Bapak dan Ramil Padau. Ini kebetulan Pak dan Ramil ini baru bertugas sejak bulan Februari yang lalu, menggantikan Pak dan Ramil yang lama, yaitu menggantikan Pak Tatang. Kebetulan Pak Tatang ditarik ke Sintang, Pak. Ya. Beliau ini berasal dari Singkawang. Ini sekilas nanti bisa perkenalan lebih lanjut dengan beliau. Kemudian yang saya hormati para kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini, Kabupaten Bawaslu. Saya hormati para kepala desa, kemudian para undangan instansi terkait di wilayah Kecamatan Padau, dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa bersama-sama hadir berkumpul di aula Kecamatan Padau ini, yaitu dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Padau untuk tahun 2022 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Jadi kita mohon perlindungan dan berkat dari Tuhan. Semoga acara kita pada hari ini lancar dan tidak ada hambatan. Baik Bapak Ibu semua, saya juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu yang tidak dapat saya sebutkan yang berasal dari kabupaten yang telah bersedia hadir bersama di Kecamatan Padau ini dalam rangka pelaksanaan musyawarah Kecamatan Padau ini. Dan Bapak Ibu semua,
tamu undangan menghadiri pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, Musrenbang Kecamatan ini adalah merupakan forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas dan menyikapi langkah-langkah pembahasan penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten di wilayah kecamatan. Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan tahun 2022 ini adalah untuk mendapatkan prioritas kegiatan pembangunan dari desa serta menyepakati prioritas kegiatan pembangunan lintas desa di Kecamatan Madawi sebagai dasar penyusunan rencana kerja OPD atau perangkat daerah kabupaten untuk tahun anggaran 2023. Mengingat masih dalam suasana COVID-19, maka pelaksanaan musrenbang diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Yaitu antara lain, yang pertama itu jumlah peserta itu dibatasi, jadi terbatas sesuai dengan surat edaran dari Pak Sekda itu untuk desa itu cukup 1 orang perwakilan. Jadi ditambah dengan pimpinan instansi terkait yang ada di dalam Kecamatan Padang itu. Kemudian dihadiri juga dari seluruh OPD, anggota dewan kita dari kabupaten. Yang kedua, kita semua wajib melaksanakan 3M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Yang ketiga, kita harus melalui pengukuran suhu tubuh. Jadi saya rasa pada setiap kita yang hadir sudah dilakukan pengukuran suhu di depan oleh Ibu Kapus langsung ini, Kepala Puskesmas pada langsung yang melaksanakannya. Jadi terima kasih Ibu sudah bersedia untuk melaksanakan pengukuran suhu tubuh ini. Selanjutnya, untuk pelaksanaan musrenbang tingkat desa maupun kecamatan untuk prioritas kegiatan pembangunan tahun anggaran 2023 ini semua diinput melalui aplikasi SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kemendagri. Jadi semua diinput di situ yang diatur dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, berbeda sedikit dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu diinput melalui aplikasi S-Rembang. Jadi hanya beda-beda sedikit, hanya aplikasinya saja yang berbeda. Tetapi mekanisme penginputannya ternyata hampir tidak jauh berbeda. Itu. Selanjutnya, dasar dari pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan ini adalah berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten, yaitu nomor 050/419/2022 P3 tanggal 3 Februari 2022, yaitu perihal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023 tingkat kecamatan Kabupaten Kapuasulu. Tema musrenbang RKPD untuk tahun anggaran 2023 ini adalah peningkatan kualitas perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur. Tujuan diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ini adalah yang pertama, yaitu membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan kecamatan. Yang kedua, membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan
yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Dan yang ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten, atau dengan kata lain melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi perangkat daerah kabupaten. Kemudian selanjutnya untuk peserta tadi sudah disebutkan, peserta musrenbang kecamatan ini terdiri dari para kepala desa, yaitu terdiri dari 9 desa. Kemudian yang kedua terdiri dari instansi vertikal yang juga merupakan pemangku kepentingan skala kecamatan, instansi vertikal yang ada di kecamatan Badau. Kemudian yang ketiga terdiri dari anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan, dan yang keempat yaitu perwakilan organisasi perangkat daerah dari kabupaten. Kemudian narasumber yang pertama itu dari pejabat Bapeda, yang kedua adalah perwakilan dari DPRD, yang ketiga itu camat, yang keempat perwakilan perangkat daerah kabupaten dan unsur lain yang diperlukan. Demikian saya rasa sambutan singkat ini yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu kita sudah cukup siang juga untuk menghemat acara kita, maka saya langsung saja membuka acara musrenbang kita ini, yaitu dengan memanjatkan pujian syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Acara musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Badau tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD tahun anggaran 2023 Badau tanggal 7 Maret 2022 saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian kita semua. Lebih kurangnya saya sampaikan permohonan maaf dan saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara selanjutnya sambutan Kepala Bapeda Kabupaten Kapuas Hulu yang akan diwakilkan oleh Kabid Ekor Bapeda Bapak JST MN. Kepada Bapak akan dipersilakan. Selamat pagi. Mantap. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Sebelum saya membacakan arahan dari Kepala Bapeda Kabupaten Kapuas Hulu pada acara musrenbang kecamatan 2022 ini, izinkanlah pertama-tama kami Pak Camat, Pak Dewan, bahwa Kepala Bapeda kami sebenarnya beliau sangat berani untuk datang ke Kecamatan Badau ini, tapi pada saat yang bersamaan beliau juga sedang menghadiri acara musrenbang di Kecamatan Boyan Tanjung. Maka beliau mengutus kami untuk datang ke Badau untuk melaksanakan musrenbang kecamatan tingkat musrenbang di Badau ini. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya akan membacakan sambutan atau arahan Kepala Bapeda Kabupaten Kapuas Hulu pada musrenbang tingkat kecamatan tahun 2022. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Stefanus, luar biasa Pak Stefanus, 3 jabatan datang, mungkin nanti sampai ke mudik banyak. Oke, terima kasih Pak Stef, luar biasa semangat. Yang terhormat Bapak Camat Badau dan rekan-rekan forum komunikasi kecamatan, bulan ada Pak Kapolsek, ada Pak Daramil. Terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Organisasi Perangkat Daerah
serta Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Kawasu atau yang mewakili. Luar biasa banyak yang datang OPD pada hari ini, Pak Camat, Pak Stet, Kak Dewan, luar biasa di Badau. Yang terhormat Kepala Staf Kolder Kabupaten Kawasu, Kepala Desa, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, NGO, dan hadirin yang berbahagia. Salam Adi Katalino, baca rubin kesorga, bersangat kadibata. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan bertemu di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti acara musyawarah tingkat kecamatan di Kecamatan Badau. Kami selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuasulu menyambut baik acara musyawarah tingkat kecamatan pada tahun ini yang dijadwalkan setiap tahunnya dengan agenda perankingan program kegiatan prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 beserta musyawarah kecamatan yang saya hormati. Pelaksanaan musyawarah setiap tahunnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara hierarkis mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan dan desa. Secara konseptual, undang-undang ini mencoba menggabungkan antara pendekatan sebelumnya, yaitu top-down planning dengan bottom-up planning, yang diharapkan akan mampu membawa berbagai perubahan mendasar pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pusat ibu kota dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini, maka dilakukan musyawarah tingkat kecamatan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Satu yang perlu kami ingatkan bahwa ada keterbatasan dana dalam APBD kita yang dikarenakan revolusi dan pemangkasan akibat pandemi COVID-19 mengharuskan kita berpikir rasional dan cermat dalam menentukan program dan kegiatan prioritas. Dahulukan program dan kegiatan yang membawa efek bagi banyak desa di kecamatan ini. Beserta musyawarah yang saya hormati, sesuai dengan kebijakan umum RPJMD Kabupaten Kapuasulu tahun 2021 sampai 2026, pada tahun 2023 merupakan tahun kedua dengan mengusung tema prioritas pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 adalah peningkatan kualitas perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur dengan prioritas utama pembangunan Kabupaten Kapuasulu adalah sebagai berikut. Prioritas pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan 12 arahan. Yang pertama adalah optimalisasi pada usaha milik desa. Yang kedua, pembinaan terhadap koperasi pelaku usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19. Yang keempat, meningkatkan inovasi teknologi tepat guna. 5. Optimalisasi sektor pertanian dan perikanan. Yang keenam, mendorong kajian dan legalitas tanaman kreator. Yang ketujuh, peningkatan sarana prasarana dan pusat pelatihan pembinaan di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, serta bantuan bibit dan benih. Yang kedelapan, gerakan masyarakat menanam tanaman produktif. Yang kesembilan, meningkatkan produksi perikanan tangkap. Yang 10, meningkatkan produksi perikanan budidaya. Yang 11, diharapkan kepada kawasan-kawasan yang potensial sebagai sumber daya ikan yang telah memiliki jaringan jalan yang terkoneksi kepada pusat-pusat pemasaran. Kemudian yang 12, pengembangan kawasan desa wisata. Program prioritas yang kedua adalah peningkatan
kualitas infrastruktur desa dengan 9 arahan. Yang pertama adalah pengelolaan pendidikan, yang kedua pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang ketiga penataan bangunan gedung, yang keempat penyelenggaraan jalan, kelima pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, yang keenam pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, 7 pengelolaan sumber daya air, yang kedelapan pengembangan perumahan, dan yang 9 perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Kemudian prioritas yang ketiga adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan 8 arahan adalah sebagai berikut. Yang satu, peningkatan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mempertahankan prioritas akreditasi laboratorium lingkungan hidup. Yang ketiga, penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana persampahan. Yang kelima, peningkatan kualitas pengelolaan kebersihan dan persampahan. Yang keenam, pengembangan ruang terbuka hijau. Yang ketujuh, penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan sebagai pengantar pada acara musyawarah tingkat kecamatan di Kecamatan Badau. Sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, tentulah tidak luput dari kelemahan dan keterbatasan. Namun dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami telah berusaha semaksimal mungkin membangun komitmen dan mengarahkan kemampuan ideal untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bawaslu. Sekian dan terima kasih. Adik Katalino baca Rubin Kasorga bersenang kandidat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari peserta musyawarah yang saya hormati, itulah sambutan arahan dari Kepala Pemerintah Kabupaten Bawaslu sebagai rabu-rabu dalam melaksanakan kegiatan musyawarah pada hari ini. Ada beberapa catatan, mungkin ada tambahan dari saya lain ini. Yang pertama adalah sesuai dengan arahan atau sambutan dari Bapak Kepala Pemerintah Kabupaten Bawaslu tersebut, ada 3 prioritas utama Bapak Camat, Pak Dewan, yang kita laksanakan pada tahun 2023, yaitu peningkatan ekonomi sektor hubungan, yang kedua adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang ketiga adalah peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Kemudian tentang usulan, mungkin ada beberapa kawan-kawan dari pihak desa yang ada usulan jalan step. Kebetulan kami berbeda beserta Dewan kemarin telah ada kesepakatan dan terbitlah satu SK tentang jalan, yaitu SK nomor 513 garis miring Bapeda garis miring 2021 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten dan jalan desa Kabupaten Bawaslu. Mungkin nanti usulan dari desa atau dari Jakarta disesuaikan dengan SK. Tadi sudah Pak Jamat datanya, data-data jalan sebagai ruas jalan tersebut. Mungkin kalau ada pembangunan baru bisa disebut nama ruas secara jelas Pak, biar OPD PUPR lebih jelas untuk kunjungan lapangan, kita mereka bilang langsung lah cara mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini ada titip pesan dari kawan-kawan perencanaan sosial budaya tentang stunting. Kebetulan ada dari kawan dari dinas kesehatan sini. Saya membacakan sedikit Pak Kabit. Ada beberapa data khusus untuk Kecamatan Badau berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita di posyandu kelompok umur balita 0 sampai 5 tahun. Khusus untuk Kecamatan Badau total
stunting 129 balita atau bayi dengan klasifikasi adalah ringan. Jadi persentasenya 28,5% pada data 2021 Jawa. Kemudian kalau kita urut lagi ke desa, dari 9 desa, contohnya di Pulau Panjang, ini ada data balita, balita sangat pendek dan balita pendek. Kalau akumulasi dari desa pendek dan sangat pendek di Pulau Panjang, dari 49 balita ada 21 balita sangat pendek dan pendek. Jadi kalau dipresentasi 42,86% di Pulau Panjang termasuk balita stunting. Kemudian di Kekuna dari 41 balita ada 11 balita yang pendek dan sangat pendek. Kemudian Dusun Jantik dari 40 balita ada 14 balita yang pendek dan sangat pendek. Kemudian kebetulan 2023 sudah direncanakan fokus kegiatan penanggulangan stunting di Kecamatan Badau, dan lokus ada di 2 desa, yaitu Desa Pulau Panjang dan Desa Tidin Seligi. Dan berdasarkan data kami, 2 desa ini merupakan desa termasuk persentase balita stunting cukup tinggi di Kecamatan Badau. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Pak Camat kita minta pencerahan dari Dinas Kesehatan untuk memberi kita pencerahan tentang stunting ini. Kemudian desa-desa yang masuk stunting, semoga anggaran desa atau dana desanya bisa dimanfaatkan untuk pengentasan stunting ini. Demikianlah Bapak Ibu penyampaian sambutan atau arahan kepada Pemerintah Kabupaten Tupas Hulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sejahtera, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil kang talino bacoran ika sarga pasehat ka diwata. Benasar untuk kepetara nila kejadian namanya bobasa bobala mensia. Yang kami hormati Pak Camat Badau, yang kami hormati Pak Kapolsek, yang kami hormati Pak Dan Ramil, yang kami hormati yang mewakili Bapeda, yang kami hormati seluruh PD, ada Dinas Kesehatan, ada Perhubungan, Dinas Sosial, Pendidikan, Pertanian, ada yang ada di PDK, tadi ada banyak perbatasan, namanya banyak. Yang kami hormati seluruh kepala desa, yang kami hormati kepala puskesmas, kemudian yang kami hormati tokoh agama, ada Muslim, ada tokoh agama Katolik, Kristen dan Protestan. Bapak Ibu, dapat yang saya sampaikan, kalau nanti sambutan saya ini tidak mewakili DPRD ya, karena kalau kita mewakili DPRD itu terlalu berat katanya, karena kami DPRD ada 30, kemudian di zona 1 ini ada 7 orang, dan sudah bayangkan sepatahnya seharusnya kalau ada waktu di Sewatu harus datang untuk musyawarah, karena ini harus dihadiri oleh anggota DPRD.
Karena apa? Karena nanti usulan bapak-bapak ibu sekalian juga dibahas bersama-sama dengan anggota DPRD adalah salah satu, dan kemudian bapak ibu semua nanti akan disampaikan ini juga kita bahas di sana. Nah, maka saya bilang kalau sambutan saya nanti bukan DPRD-nya tapi aku sebagai person ya, bapak ibu paham ya. Jadi nanti takut sama kalau kita bilang dari DPRD. Nah, bapak ibu, nah kita ketemu kalau kita tidak musrembang kecamatan kita ada maksudku. Kalau ketemu paling di jalan saya itu hello. Nah, sekarang kita memang acara-acara seperti ini memang harus kita manfaatkan untuk membahas daerah-daerah kita. Apa sih yang sebenarnya di kecamatan ini, gambaran-gambaran umumnya seperti apa kecamatan Badau. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, kita berdoa COVID, Corona, Omikron dan lain sebagainya segera ingkar di muka bumi ini, sehingga semua pembangunan dari elemen-elemen apapun, semua kegiatan, geliat pembangunan, geliat budaya, geliat apapun segera kita laksanakan lagi. Kita berdoa bersama-sama supaya semuanya sirna, dan kemudian kita juga berdoa segera dibuka. Tadi sudah disampaikan dari sisi ekonomi harus kita buka gate antara Indonesia dengan Malaysia. Dulu sebelum Corona kami sudah rapat, kebetulan saya di Komisi B, kami sudah rapat dengan pihak imigrasi. Pas kami dalam rapat disepakati di 5 kecamatan ini jangan dikacau soal apa namanya, yang jelas itu Bapak Ibu tidak boleh kita tangkap-tangkap. Kami sudah sepakati sebenarnya yang boleh ditangkap itu adalah ketika orang bawa narkoba, penjahat dan lain sebagainya. Kalau masih pasang-pasang untuk di 5 kecamatan ini, itu tidak boleh dikejar. Itu sudah disepakati sebenarnya, tapi keburu Corona hadir, luar biasa Corona ini. Banyak ya macam dan cara orang di dunia ini untuk memperingatkan kita Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi juga sudah saya menyoroti tentang betapa kota Padang ini sebenarnya geliat pembangunan juga luar biasa. Jadi yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, mulai sekarang dan biarlah jangan lagi menjual tanah-tanah kita ya. Saya hanya ngomong, tapi Bapak Ibu sekalian jangan tersinggung. Saya hanya jangkau ya, apalah jangkau saya, tapi saya mengingatkan ketika kita menjual tanah kita di Badau ini kan ini, coba Bapak bayangkan beberapa tahun kemudian kalau misalnya benar itu bantuan pajak terjadi, Badau ini dalam sentral dari sisi ekoturisme itu luar biasa Badau ini, dan kemudian disiapkan oleh pemerintah Badau ini, indikasi kita sudah ada dan sebagainya. Ketika tidak siap dengan sekarang-sekarang, coba lihat sebentar lagi mudah-mudahan itu benar. Di Kalimantan Timur, di Penajam Lumpur, jauh dari kita Bapak Ibu sekalian, itu menjadi ibu kota di negara Republik ini. Dan kemudian saya sudah berjalan sampai ke Kapuas dan sudah bisa dilewati, jalan sudah tembus, cuma sampai di Sepang. Saya baru bilang 2 minggu yang lalu pada salah saya, mobil sudah bisa masuk ke Sepang lewat Nangaira, kemudian Mabalang, Sepang. Pokoknya sampai ke, katanya sudah sampai ke Tionghoa. Tionghoa itu adalah kecamatan paling hulu di Sungai Mahakam. Saya pernah dulu di ekspedisi Kapuas Mahakam ketika saya berada di WWF Indonesia. Nah Bapak Ibu, kita memang harus siap, segala-galanya kita harus siapkan. Maka saya ingatkan, kalau tanah yang belum bersertifikat, kalau sertifikat, dan tanah yang belum terjual jangan dijual lagi. Nah kemudian saya paham persoalan di Badau ini, bukan hanya di Badau, tentang bagaimana kehadiran kelapa sawit. Saya ngomong dengan kawan-kawan yang berada di perkebunan supaya jangan terlalu ramah dengan masyarakat. Saya beberapa kali fasilitasi apalah daya saya Pak, untuk fasilitasi kawan-kawan. Orang kan pasti tidak dengar, tapi saya hanya bisa jawab dan ngomongnya. Ketika 28 ini tidak direalisasikan. Nah, oleh karena itu terima kasih di desa saya katanya hari ini
kawan-kawan MPJ sudah akan realisasi kata Pak Prati semalam, karena kebetulan semalam berada di Semunti. Jadi realisasi hari ini, maka mungkin Pak Prati tidak hadir hari ini karena mereka disegawai karena penerimaan makan dibuka. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita berdoa dan ketemu dengan Proklano tadi. Katanya akan dibuka pabrik mini yang saja sebenarnya harus menampung daripada masyarakat kita. Kenapa? Kalau kita masyarakat kita terlihat dengan Pak Yohanes Tentang kami Pak katanya kami bawa ke Sintang, bawa ke mana-mana untuk hasil daripada masyarakat ini. Kita berdoa aja. Kita sebenarnya kalau pemerintah kita ini kuat, orang kita ini kuat semuanya, kuatlah maksud saya itu. Ini kan daerah kita, orang datang. Coba kita seleksi baik-baik. CSR itu berjalan dengan baik. Tapi kalau mudah-mudahan tidak ada perjanjian berlayar. Tapi sebenarnya goal akhir sebenarnya adalah bagaimana masyarakat ini sejahtera. Hadir hal seperti itu. Kalau kami kan hanya bisa ngomong yang melaksanakan bapak-bapak sekalian. Nah itu Bapak Ibu, kemudian yang saya soroti juga sebentar lagi, kawan-kawan ada datang ke tempat saya, ada lokasi persampahan sebenarnya mungkin nanti Pak Jimmy bisa dicatat. Jadi di Putus Simo itu Bapak Ibu, saya diceritakan disebut tapi saya tidak sengaja. Saya hampir tiap hari karena kebetulan kali ini sebenarnya bukan Putus Simo, tapi tiap hari kami lewat yang ada di sampah kita itu. Maka kita juga belum jelas. Mudah-mudahan nanti dijalan Pak Jimmy di perencanaan. Di Padang sebenarnya juga ada lokasi yang sebenarnya untuk persampahan. Sementara itu juga akan untuk persampahan kita ini di bagian lingkungan ini. Tapi kalau menurut saya mohon nanti dipersiapkan lokasi persampahan juga yang ada di Kota Padang, karena Kota Padang itu sudah kota. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak yang saya sampaikan. Yang jelas, kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jimmy, 5 prioritas dari desa tidak ada yang dibacakan. Kalau yang besar-besar itu Bapak Ibu, itu sudah layak dan sepantasnya yang dibangun oleh pemerintah. Satu jalan sudah dibahas, jalan pusat, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, dan jalan desa-desa. Kalau yang besar-besar, yang besar-besar itu sudah layak dan sepantasnya dibangun oleh pemerintah yang juga kita kan bagian dari republik ini. Nah kemudian kalau yang kecil-kecil itu baru bisa dikomunikasikan dengan DPRD-nya. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan, kami DPRD ini karena kami juga tidak banyak, bayangkan 7 kecamatan yang harus kami juga harus kami juga konstituen kita di Bapak Mulia. Jadi 7 kecamatan ini konstituen kita juga, kemudian kami tidak besar. Kalau yang besar-besar itu milik orang lain, itu kan miliknya DPRD. Akan tetapi itu disepakati secara bersama. Nah kalau tidak dibacakan tahun ini Pak Kades Ladau misalnya tahun ini tidak dibacakan, Dewan juga tidak dibacakan, jalan terkecil nanti. Kalau yang kecil-kecil itu tolong dikomunikasikan dengan DPRD. Pesan saya Bapak Ibu, sebentar lagi banyak juga kepala-kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya. Nah akan berakhir masa jabatannya nanti pasti akan ada pemilihan. Nah pemilihan kepala desa ini janganlah menjadi momok di dalam diri kita, karena yang berada di sini, yang berada di kampung itu kemudian bersama-sama dengan kita dalam masyarakat kita. Berbeda politik itu biasa. Kami juga mungkin di sini banyak yang berbeda dengan saya, tapi kita tidak boleh merasa ini namanya politik. Politik itu hanya sarana kita bagaimana kita membangun di atas. Dan kalau tidak ada politik kita tidak bisa. Nah makanya kalau kita berbeda, hapuskan itu semua. Legislatif sudah selesai, pilkada sudah selesai, hapuskan itu semuanya. Ayo kita bersama-sama membangun kabupaten Kampung yang kita cintai. Tentang kita semua. Jadi mungkin tidak panjang karena anggota DPRD juga saya. Jadi kalau ada 2-3 orang kan agak sedikit panas-panas enggak ya, panas. Kalau di bawah dulu Bapak Ibu panas, agak panas kan. Jadi kalau di sini tidak panas-panas, jadi dingin ikut saja. Jadi saya berharap pembangunan apapun di kita ini pacangan. Nah pacangan ini Bapak Ibu, aku itu satu kampus dengan semua. Jadi nasibnya bagus di sini sama. Kemudian kami satu angkatan, satu daerah lagi dengan Pak Camat. Jadi saya titipkan dengan Pak Camat supaya saya itu kita jangan berharap dengan dana-dana
kecamatan. Jadi kalau bisa memang harus pegang beberapa DPRD-nya, tapi hati-hati dengan Pak Camat, memang banyak pegangannya, jadi sehingga pembangunan yang main-mainnya bahkan sekarang yang main-main di kampung-kampungnya kan berbeda lebar. Nah kalau bisa mikirnya kita dengan adalah pendidikan. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan. Kalau ada bahasa dan kata salah, saya minta maaf. Yang jelas baru ini sudah maju, pasarnya sudah ada, semuanya sudah ada, ditata dengan baik pasar itu. Kemudian hubungan kita dengan pasar juga dibangun dengan baik, semuanya ada. Kemudian penginapan juga luar biasa sudah ada, semuanya ada. Organisasi yang mungkin Semangga ya, mungkin Semangga juga sudah ada, cuma memang mungkin Semangga memang agak kurang kayu-kayunya dari tapi mudah-mudahan nanti berkembang semuanya dan kita berkembang corona ini segera berlalu. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang kita sampaikan. Saya ucapkan selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Hadir Kak Kalijo, dengan kita saduga, pasang akan dibatang. Berdasarkan usul kebesaran dengan kediriannya bahasa kepala Malaysia. Terima kasih, saya minta maaf kalau ada kata dan bahasa yang salah, dan ini punya aku sendiri, bukan mewakili DPRD, tapi tujuanku baik. Apalagi nanti akan dibahas oleh tidak dinas kesehatan masalah stunting, karena saya sebenarnya salah satu pemerhati kesehatan. Buktinya kan saya juga banyak juga di kesehatan saya. Jadi kawan-kawan kita yang banyak juga kita di kesehatan supaya kita kalau kita sehat, kita kuat, pasti kita akan terbangun dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ade sebagai pembawa acara. Untuk ini kami juga dari Dinas Pendidikan sedang menindaklanjuti dengan mengirimkan surat yang berisi 3 opsi pelaksanaan pembelajaran dalam minggu ini. Jadi kira-kira sekolah yang memiliki angka ataupun punya gejala kualitas baik dan belum, kami akan mengajukan untuk melaksanakan pelajaran. Di depan yang mana? Untuk penyusunan KPD tahun 2023 dan ini saya nyatakan secara resmi. Demikian, terima kasih atas kebersamaan kita semua. Saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.